siang semuanya dan selamat datang kembali di Infinix MDL ID season kita ke-14 eSport for Everyone. Let's go. Ada Nevin yang akan menemani kalian juga bersama Ricardo ya sayangnya hari ini. Aduh sayangnya, berarti kok ada rasa penyesalan gitu loh ya. Tapi tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh di Infinix MDL ID season kita yang ke-14, kita mengucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor dan juga pihak-pihak yang sudah mendukung keberjalanan dari Infinix MDL ID season yang ke-14. Karena Infinix MDL ID season ke-14 powered by Multun, supported by PBSI, presented by Official Gaming Phone, Infinix GT50 Pro, Official e-wallet GoPay, Official Gaming Chair by Todak, partner ini sport by BRI Junior dan organized by Nineski. Yeay, terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang selalu setia untuk menyaksikan dari Infinix MDL ID season 14. Betul dong, Kamsya dong, bener ya? Iya, karena kita emang gak cuma eSport for everyone, tapi semua bahasa pun ya lagi kita pelajari. Coba bahasa lainnya. Mauliate. Mauliate. Bahasa Lagi. Batak. Arigato. Oke, lagi. Aisyah. Ya pokoknya hari ini kita juga akan menyaksikan banyak banget variasi gameplay ya yang akan digunakan karena masih dengan global band pick. Tapi hari ini ada berapa match kita dong? Ada 2 match dong ya, yang dimana Ketiga. jangan 2 aja. Saya 2 aja udah agak gimana gitu man. Jangan ditambah mulu. Udah 2. Ada 2 match yang bakal kita pertandingkan hari ini. Tapi sebelum kita melihat matchnya, kita pengen ingetin lagi mengenai progresif Front Journey sudah sejauh mana sih Infinix MDL ID season kita yang ke-14? Sejauh apa sih setelah beberapa hari kita lalui di mana untuk babak yang pertama ini juga sudah memisahkan tim-tim yang mendapatkan pool 1-0 dan juga pool 0-1. Nah itu lihat tuh ya, ini tim-tim yang ada di pool 1-0 dan juga 0-1, di mana kemarin di pool 1-0 udah selesai pertandingan antara TL Academy dan juga Bigetron yang dimenangkan oleh Bigetron, dan kemudian Kagendra VL juga sudah, dan hari ini nih ya kita juga bakal menyaksikan dari Onyx Prime serta Navi Junior, dan dari pool 01 tuh kalau teman-teman lihat ada Onyx Pertiwi dan juga Alter Ego X yang paling atas. Itu adalah match kedua kita di hari ini. Jadi kita akan jalan-jalan ke semua pool yang tersedia, melihat juga perjalanan mereka siapa yang bisa langsung menuju ke arah advance nantinya dengan 3-0 atau bahkan tereliminasi dengan 0-3. Ya, dan langsung saja ya kita melihat tentunya untuk matchday schedule yang akan kita saksikan nanti. Tapi untuk grouping update sudah sejauh mana tentunya, di mana EVOS Icon. Nah ini loh, lihat dari pool 2-0 ada EVOS Icon sama Bigetron Academy. Tapi yang menarik ada satu tim dari Open Conference kita, DL Team Boss. Tuh, Yang ini hitam nih. harapan juga ya, karena kan selalu yang biasanya kita lihat ketika udah masuk ke babak playoff nanti, jarang banget non-affiliate conference kita bisa bertahan di playoff-nya. Jadi semoga bisa konsisten sampai di akhir juga. Tapi grup 02, Cosmic Frogs, Dewa United Heka, dan juga Shadow Esports. Ini yang mereka gak banyak lagi loh. Satu kali kekalahan lagi, selesai sudah nasib atau perjalanan mereka di Infinix MDL ID season 14. Betul, dan satu tempat ya di pool 02 akan diisi antara Onyx Pertiwi atau Alter Ego X. Kita akan saksikan nanti saksinya. Dimana untuk sekarang atau matchday kita di hari ini dia dibuka dengan Onyx Prime yang bertemu dengan Navi Junior, dan di match yang kedua Nadot Onyx yang cantik-cantik Onyx Pertiwi versus Alter Ego X. Yang apa dok? Yang cantik-cantik. Nat. Ya kan Pertiwi bos. Kenapa sih orang kok kompor banget gitu loh ya. Oke. Tapi ya menarik banget sih ini untuk para teman-teman Sonic hari ini, kalian bisa langsung menyisakan satu hari aja untuk langsung nonton dua-duanya ya. Betul. Karena dua-duanya kita akan menyaksikan Onyx terus Onyx lagi. Bayangin dalam satu hari kalian nontonin 2 Onyx sama kita berdua. Hubungannya sama kita berdua gak ada hubungannya sih sebenarnya. Tapi ya kita pengen lihat dulu nih untuk match pertama kan jadi seperti apa. Mempertemukan antara Onyx Prime dan juga Navi Junior. Yes, ini dia ambisi sang landak hentikan dominasi Navi Junior. Well, ini kita melihat ya statistik yang memang lebih bergerak ke arah Onyx Prime, dari turtle control, dari load control sampai KDA. Tapi Navi jangan kita lupakan bahwa di pertandingan pertama mereka di Infinix MDL di season yang ke-14 berhadapan dengan lawan yang cukup keras gitu loh dari teman-teman tim RRQ ya kan, yang dimana diperkuat oleh Toy gitu yang udah punya pengalaman dari MPL juga. Sementara dari teman-teman tim Onyx
kemarin memang mereka berhasil menang dengan sangat meyakinkan atas Cosmic Frog yang saat ini udah berada di full 2-0 gitu loh ya. Dan kemenangan Onyx kemarin juga benar-benar bisa gue bilang total domination banget. So ini bakal menjadi pembuktian apakah Onyx akan sama kerasnya seperti di hari kemarin atau Navi yang bakal menunjukkan kelas mereka. Karena sebenarnya secara data belum cukup banyak yang bisa kita bandingkan. Cuman emang yang paling kelihatan di sini perbedaan dari Lord Control-nya sih. Harus sangat-sangat dipoles lagi ya buat Navi gimana caranya mereka bisa memenangkan dari segi objektifnya. Karena kita tahu sendiri juga untuk turnamen dari Onyx ini player-player yang sudah sangat berpengalaman gitu. Secara nama udah nggak asing, X-Magic juga sempat menjadi juara juga di MDLID. Terus sering banget juga kita mendengar nama-nama seperti Virgi juga yang udah berlalu-lalang lah ya di scene kompetitifnya. Jadi nggak bisa di-underestimate sama sekali. Begitu pula untuk Navi yang akan kita lihat siapa saja yang akan bertanding di hari ini bagi Navi. Let's go Navi Nation. Inilah dia untuk line up yang akan membela dari Navi Junior. Di match pertama kita ada Super Vince, ada Kazeman, dan 3 pemain terakhir Ren, Kel, dan juga Davia. Masih dengan 5 pemain mereka yang dibawakan di hari sebelumnya, di pertandingan sebelumnya. Tapi memampukan mereka untuk memperbaiki hasil statistik yang sempat kita saksikan tadi, sempat kita bedah tadi menjadi sebuah statistik berwarna hijau atau rapor hijau di tangan mereka. Betul ya, menumbangkan sang raja dari segala raja. RRQ di match day yang pertama. Tapi Raja Langit datang untuk menjadi penantang berikutnya. So, let's go. Kita langsung aja melihat untuk line up dari Onyx Prime. Ini dia. Diperkuat oleh player pertama X-Magic. Kemudian ada Virgi. Dan juga akan ada Ben, Franz, dan Rick J. Wow, hadirnya Ben berarti yang akan bertanding bagi Onyx Prime di hari ini akan jadi sebuah pembuktian juga bagaimana matchup dari kedua-belah gold lanernya, apakah bisa diunggulkan oleh seorang Ben. Betul. Yang kalau misalnya kalian juga udah pernah denger ini adalah adik dari seorang Sun. Wow, cuma sedikit berbeda ya. Kakaknya main di mid, adiknya main di gold lane gitu. Dan Soalnya kalau sama berantem. oh bener juga. Kalau ini kan mereka tinggal cari 3 adik lagi. Jangan dong, jangan yang 3 adik lagi mas. Kasihan ke orang tuanya dong ya kalau kayak gitu. Cuman ini yang bakal menarik untuk kita lihat karena line up yang Onyx bawakan di match day kedua mereka ini berbeda dengan line up kemenangan mereka di match day yang pertama. Waktu itu Benz dia ada di cadangan dan sampai di game yang ketiga juga Benz gak bermain, dan hari ini Benz akan unjuk gigi. Iya, udah nggak di bench lagi juga ya. Tapi bersama dengan Coach Chico yang kemarin sempat berjalan-jalan juga ke tim ladiesnya ya dari Onyx Pertiwi. Sekarang memperkuat dari Onyx Prime, malah tukeran sih jatuhnya dengan Coach K dan juga nanti akan kita saksikan di match yang kedua. Mampu untuk memberikan draft-draft yang unik atau ya yang bisa menjawab lah ya drafting dari Navi Junior juga, karena ada Coach Nguyen yang pastinya juga sudah siap untuk memberikan jawaban-jawaban atas draft yang dimaksud. Ya, oke, kita lihat aja ya. Ini bakal jadi big match sih menurut gua sih ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita ingatkan jangan mudah sekedar melihat statistik atau tertipu sama statistik lah istilahnya. Karena memang dua-dua ini sama-sama tim yang impresif lah di season ini kan. Apalagi season ini menurut gue Pin, seasonnya para jungler sih. Soalnya dari kemarin POTM kita, player of the match kita itu mostly jungler semua tuh ya. Kayak di match day pertama, Kagendra waktu itu ketemu sama Shadow, Nanjet, Reina, Franz juga kemarin ini junglernya Onyx. Bukan Franz Netanya dong, bukan. Jangan apa-apa tuh Anda gitu. Orang gue maunya jadi MC-nya aja terus gitu. Oke, tapi setuju sih, karena kan sekarang memang lagi metanya sangat fokus ke arah assassin. Meskipun nggak menutup kemungkinan ya buat fighter-fighter atau tank juga bisa muncul. Tapi kalau bisa milih sih aku tetap akan lebih condong ke arah assassin sih buat di meta yang sekarang. Karena lebih kuat untuk power early-nya juga, terutama dengan hero-hero seperti Hirara dan map-nya dengan Dangerous Grass. Ada satu meta yang biasanya akan muncul dengan hadirnya Dangerous Grass ini ya. Apa tuh Mbak? Pokoknya kira-kira yang bisa kasih kejutan. Aku itu Chow, itu enak banget. Itu gue yang terkejut gitu. Tiba-tiba masuk luas. Luas never Zilong. Cucuk-cucuk manis ya. So, kita langsung masuk ke drafting page ya. Untuk di game yang pertama, di match yang pertama, Marcel, Melissa, Freya, dan juga Uranus. Masih cukup
oke ya untuk hero-hero yang ditutup dari kedua belah kubu. Maksudnya hero-hero yang istilahnya memang lagi naik daun, lagi dipakai-pakainya. Apalagi Uranus nih. Ini gue liat dia sering jadi pick netral. Jadi kalau misalkan lagi nggak pengen ngambil Belarik di depan, dia biasanya ngambil Uranus dulu. Berarti picknya caster banget ya. Kenapa tuh? Netral. Oh iya. Franz Nevinetania ya teman-teman ya, bukan saya. Kalau giringan opini aja gitu. Wah bener dong. Iya udah lanjut aja ini, gak usah dilanjutin yang itu. Itu dia untuk Benixon yang akan kita saksikan ya. Ini masih banyak banget opsi-opsi yang bisa dibawain. Entah itu ke arah jungler misalnya. Ataupun sekarang ada banyak banget yang jadi favorite. Kemarin kita sempat ngeliat cukup banyak munculnya Kaja. Itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalau misalnya ada data salah satu tim mainin ke arah Kajanya. Karena Divine Binding sekarang bisa connect 5 player sekaligus, itu ngeri sih. Cuma ternyata dari Navi ingin lebih fokus ke arah Pakvito terlebih dahulu. Padahal mereka punya chance yang sangat besar banget sih untuk ngebawain Pakvito di first pick. Karena kan fleksibel ya. Bisa di gold, bisa di arah jungle, bahkan kalau mau balik dengan meta yang sebelumnya bisa di XP juga. Iya. Apalagi nih main di Dangerous Grass kan. Hero yang mahal banget tentunya secara value dari Pakvito. Dan kalau kita ngomongin hero-hero yang memiliki power kejut ya kayak Bajunier itu juga bisa digunakan, tapi Belarik terbuka di depan nih ya, walaupun ada kemungkinan nanti Onyx Prime bisa untuk langsung react dengan Valentina ya kan di picknya yang kedua dan juga Barat gitu. Cuman ingat ya kalau game yang pertama tuh terkadang ada beberapa tim yang nggak pengen langsung ngeluarin kartu as mereka. Karena kalau kita ngomongin kartu as atau hero yang power deh yang belum keluar, ini Hirara terbuka. Aku sih tim Hirara banget sih untuk first pick ya. Savage pertama cuy Hirara. Nah itu dia, power dia untuk kebalikin momentum juga besar banget. Dia punya immune. Tapi ternyata Selena ya di luar prediksi juga untuk penggunaan Selena ini, tapi bisa dimengerti juga ya. Alasannya apa? Karena dengan Dangerous Grass, ini tinggal taruh aja lele-lele. Betul. Dimakan satu-satu. Lelenya jadi mata ya istilahnya ya. Sama sih kayak Uranus juga menurut gue pick yang netral, pick yang sebenarnya kalau di meta sekarang bukan pemilihan yang top, bukan hero yang direbutin. Tapi kalau dengan sistem global ban, ini menjadi hero yang istilahnya tuh membuka gitu loh, kesempatan draft mau main kemana aja tuh bebas ya kan. Dan sekarang dengan sudah adanya Barat dan Hirara untuk Franz. Oke, tapi tadi yang sempat dibahas juga sama Ricardo adalah Belarik yang terbuka. Ini bisa banget untuk dibawain sekarang. Dia bisa nge-stop juga untuk hero-hero yang mencoba buat masuk. Atau bahkan ya kalau misalnya pengen main dengan lebih kreatif lagi, ini selanjutnya bisa taruh Rom terus ambil Eudoranya juga tetap. Itu bisa buat nutup pergerakan dari Hirara ataupun nge-stop untuk movement Barat saya sendiri. Oke, berarti emang fokus bikin Hiraranya nggak nyaman sih ya. Karena seperti yang kita tahu lah, dan seperti yang gue mention tadi, Savage pertama di Infinix Candiala di season kita yang ke-14 ini jatuh ke tangan Hiraranya Nanjet berhadapan sama VL Team. Ya, meskipun berakhir kalah untuk Agendra ya, tapi tetap menjadi hitungan bahwa Hirara ini memang hero yang sebenarnya hanya perlu momentum aja untuk bisa masuk di timing yang tepat. Dan pastinya ketika dia sudah mendapatkan item-item yang dia butuhkan, apalagi bisa ngincer karya backline, ditambah juga damage eksplosif dari Kairazu-nya, waduh itu benar-benar jadi masalah besar untuk tim-tim lawan. Tapi Elis dan Gatot Kaca kali ini keluar. Ini combo yang ngeri banget sih kalau connect. Karena dua-duanya punya apa ya, efek area of effect dengan stun yang masif banget dan range-nya sangat jauh untuk ngejar hero-hero yang punya high mobility. Tapi ya dua hal ini tetap harus dibarengin dengan damage yang pasti. Karena Selena kan secara damage dia lebih ke arah one target ya. Jadi mungkin nanti tipikal jungle-nya, tipikal bot-lane-nya bisa dikasih dengan opsi-opsi hero yang punya multiple target. Nah sayangnya Cloud-nya diambil duluan nih sama Onyx Prime. Jadi mengeliminasi potential Cloud ada di sebelah kiri. Dan Cloud ini pun masih sangat cocok ya kalau misalnya pengen dibawain sama Coach Chico. Dengan 3 pilihan atas mereka setidaknya untuk hero yang emang ya udah sustain dan kuat di lane aja dulu. Iya. Jadi nggak perlu untuk terlalu dimanja lah istilahnya ya. Apalagi dengan Cloud, Emblem Fighter untuk meta sekarang. Berhadapan sama Melissa yang istilahnya tier S juga kalau untuk urusan laning Cloud nggak kalah. Ya kecuali ketemu sama mas-mas yang physical touch itu. Siapa Brody ya kalau nggak salah ya. Yang aman di physical touch. Skill 2-nya itu loh mas. Mbak. Physical touch kan itu. Itu part of physical touch itu dari Brody itu ya. Tapi hitungannya bisa touch. Iya dong. Dan
Cloud ya, menarik sih ngambil Cloud di pick yang ketiga juga. Karena biasanya kan Cloud akan diambil untuk melawan draft-draft yang lumayan mengandalkan hero-hero backline high ground gitu ya. Kayak contohnya kayak Zetian, kayak Gord, apalagi Selena ini kan bukan cuma dia bisa bawa karya flicker, dia juga bisa punya banyak power test kayak Lancelot yang buat dia agak sulit untuk bisa ditangkap. Dan Cloud kalau misalkan dia istilahnya nggak terlalu nyaman di early ya, ini untuk diberikan tugas ngebocorin Elise ataupun Gatot berat juga dia. Berat sih. Oke, mereka kan masih bisa isi tambahan damage dari arah mid ya sebenarnya. Makanya Eudora ini juga ikutan ditutup. Optionsnya menurut aku akan terbuka ke arah Lilia jujur buat di game seperti ini. Tapi kalau misalnya masih ingin membawakan yang klasik seperti Chuzin juga tetap salah satu opsi yang enak banget karena berhadapan dengan fighter-fighter atau tank kayak Elise dan juga Gatot Kaca jelas bakal keganggu. Tapi nggak usah kita bahas, kita langsung di ban juga. Dan Lilia benar gue setuju. Lilia ya. Sepakat gue, Lilia nih ngelawan hero. Sekarang Novaria lagi naik juga. Dan dia kan tipe yang bisa buka map kan. Betul. Dan itu dibutuhkan sih buat sekarang di Dangerous Grass. Ya, cocok ya, apalagi kan dari teman-teman tim Navi Junior udah punya yang buka-buka vision nih dari apa namanya si Selena. Jadi mungkin bisa direct pakai Novaria. Cuman ya minusnya mereka nanti high ground agak kurang kuat ya. Karena kalau kita ngomongin Cloud, oke Cloud multiple target gitu. Tapi dari damage-nya dia kan maksimal kalau kena 2. Kalau kebaginya terlalu banyak ke 4-5 orang, apalagi di tengah-tengah wave, itu damage-nya itu kayak ya dikritikin balita 5 tahun lah. Jadi nggak terlalu sakit, nggak terlalu perih. Dan Lilia sesuai prediksi, gila. Anda tahu kan kenapa saya duduk sebelah kiri sekarang? Gua akuin. Tapi ya sekarang jawaban dari arah jungler dan juga gold laner pun belum terlihat ya dari Navi Junior. Karena duanya udah tebel-tebel. Aku rasa pure marksman ini bisa banget dibawain di arah gold lane-nya. Tadi yang physical touch masih ada Brody untuk kuatin ke arah laning-nya. Karena sekarang tuh lagi nggak terlalu banyak ya opsi-opsi di arah gold lane yang bisa dimainkan. Beda banget dengan beberapa sebelumnya. Tapi ternyata jawaban dari Navi Junior adalah clean. Ini berarti ngincer untuk early banget. Suyo yang udah bisa main di level 3. Clean yang kita tahu base damage-nya paling besar dibandingkan dengan marksman lainnya. Jadi ya, apalagi Selena juga ini mainnya early banget kan. Kalau early berhasil, Navi bisa snowball banget. Satu pick terakhir untuk teman-teman daripada tim Onyx Prime. Hylos lah untuk badan ya. Walaupun sekarang mereka udah lumayan terjamin dengan adanya seorang barat. Chow nggak sih Chow? Wah, bisa. Biar ada yang bisa buka map. Coba kita lihat ya, Hylos atau Chow. Tergantung mereka mau cari badan atau Kita lihat nih. cari pick off. Badan sih mereka butuh ya, supaya maksudnya just in case barat yang nggak ada, masih ada badan kedua gitu. Dan kalau lihat game mereka bisa tetap main kontes tepat kita berdua tepat ya. Glue ternyata yang dipilih oleh Coach Chico berikan kepada Onyx Prime. So inilah dia untuk line up dari kedua belah tim di game yang pertama, di match pertama kita akan menjadi gameplay agresif harus ya, terutama dari Onyx Prime dengan hero-hero yang mereka bawakan. Ada Lilia, ada Glue, harusnya mereka bakalan lebih banyak menabrak. Dan Talent prediction by GoPay. Ya, 3-0 untuk Onyx Prime dari Ricardo. Nevin, 3-2 untuk Navi Junior. Wah, pede banget dok. Pede dong. 2-0. Pede dong. Jadi maksud kamu Navi nggak akan memberikan perlawanan? Lah iya, kalau dari skornya enggak. Kalau dari skornya. Jadi aku percaya ini akan jadi game yang keras ya untuk Navi dan juga Onyx. Let's go. Inilah dia untuk wajah dari dua belah tim yang bakal bermain di match day kita. Dan hari ini yang tentu akan menentukan kemanakah langkah mereka selanjutnya. Karena tanpa berlama-lama, inilah dia Land of Down, here we go. Yap, selamat datang di dalam Land of Down. Seperti yang tadi sempat kita bahas juga di awal, kalau misalnya early power yang dibawain sama kedua belah tim tuh sebenarnya sama-sama oke kok. Tadi kita sempat bahasnya mungkin di arah Selena, Suyo dan juga Clean. Tapi kalau geser dikit, ini ada Lilia dan Glue gitu. Dua hero yang power buat nguasain area rivernya juga tinggi. Dan clear dari Lilia ini kan cepet banget. Beda dengan Selena yang dia harus combo 1-2 dulu kan. Nah kalau Lilia cenderung lebih bisa aktif lah ya buat di arah early game-nya. Jadi harusnya kalau misalnya Onyx bisa jaga terus tuh defense-nya sampai Hirananya jadi, kalau jadi
bisa dibalikin sih keadaannya. Ya, ini yang mereka coba untuk jaga ya, karena Hirara kan adalah hero yang mahal banget lah istilahnya untuk di meta sekarang. Kalau kenapa dia berada di first pick atau bahkan di ban juga, dan harapan lolos playoff dan bisa final, dan target utama bisa secure tiket M-Series. Waduh, M-Series nih targetnya ya, bukan main-main. Apa itu? langsung mintanya ke arah M-Series. Tapi untuk M-Series juga lumayan panjang prosesnya. Di NCT harus berhadapan lagi dengan tim lainnya dari region-region lain yang kita tahu juga power dari region-region lain ini sekarang seperti apa. Kawonya yang udah mulai mengejar, ada Myanmar lagi. Jadi banyak banget ya. Ini untuk perjalanan yang harus kita lalui, tapi ya setuju sih. Minimal final dulu. Betul ya, karena gimana mau ngomongin M-Series gitu loh ya, kalau playoff pulang pertama gitu kan agak unik. Gak boleh gitu. Ya bener dong, ya bener apa yang dibilang bahwa tentunya dia pengen untuk berada di final terlebih dahulu. Semua disensitifin ya sama Nevin ini ya, tapi sudah selesai technical break kita siap untuk langsung masuk di match yang pertama, di game yang pertama. Akan menjadi early yang keras, dan tentunya dari kedua belah tim akan beradu dari kontrol early game. Yap. Buat di arah early, untuk Suyonya cenderung gak ada gangguan sejauh ini. Kita juga bisa ngeliat nih dari segi emblem-emblemnya, dimana untuk kedua belah masa sudah pasti akan menuju ke arah fighter terlebih dahulu. Tapi ngeliat dari kedua belah mid laner gak ada yang cari emblem Discord. Mereka bener-bener pengen ya udah kita cobain aja cara mobility, mainin ke arah penetration dan juga cooldown reduction dengan Inspire. Ya, ini dua-duanya berarti akan sangat aktif sih dari kedua belah mid laner untuk bergerak dan juga memastikan vision selalu terbuka. Sekali lagi terutama dari Onyx Prime ya, karena mereka bakalan diteror banget dengan adanya Abyssal Arrow yang bisa masuk dari arah manapun. Dan Onyx Prime sebenarnya untuk melakukan counter setup juga mereka sangat bisa, apalagi dengan adanya Barat, dengan adanya Blue yang punya spray yang bisa langsung untuk nunggangin orang-orang tertentu. Lihat early game dan ada garukan pertama, Garrote yang masih terlalu geli untuk dibadani Virgi. Apa-apa lah ya, ke arah Blue setengah badan langsung hilang. Jadi setidaknya gangguan karakternya jadi nggak terlalu terpressure lagi, membuat Dinasti pegang kesempatan buat Trigger. Oke, dan itu aja Tono Bruin, tapi ternyata Salto berhasil didapatkan, dan bagaimana Virgi tertinggal terjebak dalam ruang nostalgia. Mencoba bisa ditangkap dan first blood berhasil didapatkan oleh Navi Junior. Sementara kali ini Rije keluar sekali dan juga begitu tanky untuk bisa membadani teman-temannya dan satu-satu dari keduanya. Ya, sama sih untuk pertakaran poin eliminasinya, tapi yang perlu diingat adalah satu poin turtle jatuh ke tangan Navi Junior, dan itu akan ngebuat atribut dari para player lainnya akan semakin berkembang lagi. Berbeda dengan Onyx Prime, karena poin eliminasi juga tadi jatuhnya ke tangan Rick ya sebagai XP laner. Sisanya kita masih harus menunggu sih, masih wait and see banget ini untuk item-item pertamanya seperti apa, karena untuk clean-nya sendiri bahkan nggak mau bikin satu. Tabrak dan Virgi tidak butuh waktu lama ya. Mereka tahu meskipun Blue punya power dan juga damage yang lumayan tinggi di early, tapi hero yang masih punishable. Itu yang mereka lakukan, mengembangkan Virgi dan bahkan X-Magic. Hati-hati, Unbreakable masih belum connect dengan X-Magic. Selamat, dan hampir saja menjadi korban yang kedua. Iya, hampir aja jadi korban lagi. Tapi sejauh ini kita masih menunggu nih, apakah dengan 2 poin eliminasi di awal ini bisa jadi investasi jangka panjang buat Navi Junior juga. Karena mereka udah mulai dapetin power spike-nya. Kill kedua tadi jatuhnya di tangan Selena yang kita tahu juga butuh banget nih poin-poin eliminasi di awal dengan level ignition yang dia bawakan juga makin terasa sakit lagi, dan dia tipikal hero yang bisa instant kill kan soalnya. Karena damage-nya lumayan terasa besar. Tapi lihat first item priority tadi kita sempat bahas dari kau juga, bukan ke arah sepatu mereka Endless Battle. Endless Battle terlebih dahulu ya, udah punya damage tapi tentunya untuk di awal. Jadi lumayan itu bisa mempok, dan hati-hati dengan pergerakan Victornya nanti, dengan tidak mungkin dia akan mampu untuk bisa bergabung ke dalam team fight. Dan Ren, Hunter Strike juga udah jadi, udah punya penetrasi di awal. Wajib hati-hati nih, terutama dari backline Onyx. Kenapa dia masih lumayan kepake ya untuk di meta sekarang, meskipun dulu kayak di meta fighter-nya juga kepake ya, karena dia punya power untuk bisa ngedodge, untuk bisa ngincer juga karya backline, ngasih stun juga secara surprise. Itu yang tentunya membuat dia master itu sebagai jungler yang akan selalu dan sangat capable untuk bisa digunakan. Iya, dulu ya power early-nya emang sekarang terbukti kan untuk bisa menangin dari berbagai sisi. Sekarang tinggal menunggu
untungnya aja Hirona dengan Skyfield sudah mulai mencari nih target-target yang bisa meningkatkan stacknya. Tapi emang gangguan dari Absol ini nggak akan pernah berhenti untuk siapapun. Dan bisa aja menjadi ancaman untuk seorang Barat. Harus ada Detonator Program yang dibuka. Oke, ini lihat bagaimana contoh Fluid yang kena dua. Dan ternyata harta didapatkan oleh seorang KZ. Dan dari satu Blessing dua dan mulai menarik juga berjaya dengan kena tempur. Rejectnya mundur, KZ hanya selamat. Lexius, dimana kali ini F-Magic mencoba untuk bisa selamat dari segala target pengejaran dan korban tunggal adalah Ren dari Navi Junior. Wow, panjang Ren ternyata harus tumbang. Padahal temennya udah bagus banget ya tadi. Dimana mereka bisa ngebuka ultimate besarnya dalam timing yang tepat. Bahkan akhirnya turtle kedua juga bisa dipegang sama Navi Junior. Tapi yang enggak mereka fokuskan adalah posisi dari Ren yang akhirnya harus menjadi korban utama. Jadi sedikit menekan sih keunggulan yang tadinya mungkin Navi bisa dapetin 1000 sampai 2000 gold. Langsung ketutup gitu aja. Dan Onyx Prime udah mulai mendapatkan ya ritme mereka lah ya. Tapi ritme di area top lane kayaknya bakal langsung dirusak. Virgi lumayan peka ya. Dia tahu bahwa Ben akan langsung menjadi target pengejaran dari teman-teman tim Navi Junior. So Bennya memang selamat, namun tidak dengan outer turret di area top lane. Yang buat kali ini tentunya dari Navi Junior akan bebas banget dari segi pergerakan mereka untuk sejauh ini. Tapi sekarang tonnya dari tempo permainan udah mulai menurun lagi, udah mulai coba untuk kalem. Karena so far dari team fight yang terjadi ya, team fight terakhir yang dilakukan oleh keduanya, ini emang apa ya, dalam perebutan objektif gitu. Kayak mereka nggak mau untuk melakukan pertarungan yang mereka rasa nggak ada sesuatu yang diperjuangkan. Si paling berjuang memang Ricardo Zona ini. Iya ya, tapi emang banyak banget yang diperjuangkan dengan satu efek stun yang masuk balasan ke arah dance. Belum menjadi sebuah trigger ya, karena akan terlalu berbahaya kalau misalnya team fight dilakukan secara nggak ready. Bahkan Navi Junior juga kayaknya aware deh kalau misalnya mereka tuh sebenarnya sekarang lagi pegang keunggulan, makanya mereka pengen pancing dulu ya. Ramai sekali tim fight di area top lane dimana sekarang Davian menjadi target sasaran. Rick J lewat begitu saja dengan tubuh mungilnya. Tidak mungil sebenarnya, agak besar. Kali ini dengan 5 player dari Onyx Prime yang sudah hadir di sana. Apakah mereka siap untuk langsung kembali mengkontes turtle dengan berani? Ini lagi menuju ke arah perfect turtle kalau misalnya bisa dapetin satu kali lagi. Tapi yang perlu diperhatikan lebih caranya tuh turtle dari Onyx Prime tuh udah hilang loh satu persatu. Di atas sudah nggak ada, di bawah udah nggak ada. Dan itu akan mudah buat Navi Junior nge-push lebih dalam. Tergantung dengan sebuah team fight-nya karena masih ganggu dari balasnya akan menghantui sang jungler. Tapi lihat bagaimana sekarang yang didapatkan dan perfect turtle untuk Navi Junior. Dimana Blessing duet by Ben sudah mulai dikeluarkan AOG for defensive. Namun sekarang Virgi tertinggal, terjebak dan bisa kemana-mana, nggak boleh pulang dan langsung disikat hingga tak tersisa 2 tumbang dari Onyx Prime dan Navi Junior kembali mengamankan turtle-nya. Wow, perfect turtle untuk Navi Junior. Sebenarnya tadi Rick J emang udah bisa dapetin satu Detonator Welcome yang tepat ya. Tapi timingnya yang justru nggak terlalu on point karena Retribution masih bisa dipegang sama Ren. Terus juga team fight-nya ini perfect banget yang tadi kita lihat. Dapetin 2 poin eliminasi tambahan dari Navi Junior karena mereka punya efektivitas yang bertubi-tubi banget. Dan sekarang mereka pengen coba untuk trade. Sakit banget dari Imperatornya dimana kali ini Davian. Hati-hati. Betul bisa bertahan 2 lawan 1. Dimana sekarang ada bala bantuan kayak mungkin untuk didatangkan. Namun tidak perlu karena lihat betapa kuat dan tankinya Davian. Dan harga dari waktu yang terlalu lama di bagian bottom lane adalah hilangnya kembali inner di area top lane bagi Onyx Prime. Itu 2 lawan 1 ya. Ini dikasih 3 orang makin seneng sih kalau ya. Karena makin cepat juga untuk regen HP-nya lagi. Bakal langsung bisa mengusir. Tapi sekarang Franz juga hampir ingin mencoba sebuah peruntungan yang kayaknya udah nggak bisa sih. Nih udah ada backupan juga yang datang satu persatu dari Navi Junior dan 3.000 keunggulan gol dari Navi Junior sudah langsung terasa juga. Tinggal menunggu untuk objektif Lord yang pertama. Kalau jadi Onyx Prime sebenarnya masih bisa kontes sih, tapi kayaknya dengan cara yang berbeda. Gak bisa Barat yang benar-benar jadi pemegang momentum utama, karena kan mereka sebenarnya juga punya dulu nih yang bisa pick up 1. Betul. Karena so far dari Onyx Prime lumayan bergantung sama inisiasinya Rick J ya, yang template-nya udah lumayan terbaca sama teman-teman tim Navi Junior dan bisa direspon dengan baik juga Win. Ya, ini secara itemization memang udah ke arah antivirus ya, tapi perlu diperhatikan juga nih untuk damage lainnya atau setidaknya dari regen HP-nya sebagai defensif buat Rick J. Terus kita juga udah ngeliat Oracle dan Radiant di tangan dari Ellis. Setelah alasan betapa mengejarnya regen HP yang bisa dikasih dan dia udah mulai kebal dari seorang Lilia.
ini kecil-kecil mematikan banget ya Liga. Iya. Gak kelihatan damage-nya, tiba-tiba meledak di lantai, tiba-tiba hilang. Dan dia juga jadi penguras source kill. Betul ya, dan ini memang wajib diwaspadai lah nanti dari Navi Junior. Karena emang enaknya Lilia bukan cuma kuat di early gitu. Sebagai late game insurance juga ngejamin banget ya. Full play, lawan bisa direspon dengan baik. Dua belah kubu benar-benar ya. Berhati-hati, gak ada yang mau untuk mengambil langkah pertama yang penuh resiko. Tapi Lordnya udah mulai dikecil oleh Kel. Dan Onyx Prime harus ingat ya bahwa Kel ini game udah mulai sakit. Dan melihat bagaimana kalian Kazemen. Nah, damage terlalu banyak ditelan dengan Etonas Welcome dibalaskan. Win di sana. Tapi Bench harus mundur. Cuma sekarang Gatot Kaca menjadi korban yang pertama bahkan Richie. Masih bisa mundur dan juga selamat namun tidak. Karena sekarang Fir juga berhasil untuk bisa diselamatkan namun tidak untuk Rad yang harus tumbang 3 untuk 1 lagi dan lagi masih untuk Navi Junior. Targetnya bagus banget sih dari Navi Junior. Tadi kita udah sempat ngebahas bagaimana Baras ini selalu menjadi pengacak-acak ya. Dan ya bagus coba untuk ambil Detonas Welcome-nya lebih jauh dari arah Lord-nya. Tapi ternyata semua itu bisa di-counter dengan satu hero aja, Alice, atau nggak juga Caca. Tinggal pilih sebenarnya, dan sayangnya adalah yang connect duluan itu tadi Kara Hirara sama Kara. Dua penunggang damage dealer utama dari Onyx Prime yang justru harus tumbang duluan. Dan setelah itu ya mungkin emang nggak punya damage yang mumpuni. Sementara efek stunnya masih ngejar-ngejar terus, masih ada Lele dari seperti yang emang selalu ngejar-ngejar mid-lane. Dan 5.000 sekarang keunggulan full dari Navi Junior. Ya. Navi Junior dari tadi benar-benar ya counter setupnya bagus banget gitu loh. Kayak permainan front to backnya Onyx Prime tuh diladenin oleh seorang Davian yang langsung benar-benar nyari ke arah backline daripada teman-teman tim Onyx Prime. Dan Chrono Ruins ya ini juga dari tadi kayak kena 3, kena 2, on point gitu loh untuk ngacak-ngacak semua setup yang dilakukan. Seperti sekarang mungkin mana masuk kombinasi di sana tapi Rizky selamat. Jonas Pras memberikan satu perlawanan balik dan Davian lagi dan lagi terlalu tank itu ditumbangkan. Tapi itu ngeri sih, sekali ada yang lompat ya, entah Alice, entah Gatot sih aku juga bakal mundur. Akan melakukan hal yang sama. Nah masalahnya ini wave-nya juga dijalankan dengan sangat baik dari 3 arah bersamaan. Holy Defense baru aja selesai di atas 12 menit. Jadi lotnya akan sangat powerful untuk dibawa oleh Navi Junior. Oke, dan lihat bagaimana Navi Junior memaksa dari Bestar di area top lane. Namun Frans masih punya damage yang cukup. Memukul mundur mereka semua dan sekarang satu inhibitor karir di area top lane sudah berhasil dihancurkan oleh Navi Junior. Onyx Prime mereka kembali harus menjadi pihak yang bertahan. Dan kalau perhatiin juga dengan trap yang kelihatan di map ya dari Selenanya ini aktif banget loh. Selalu dia taruh di setiap rumput yang ada supaya bisa ngecek, bahkan gak tanggung-tanggung juga untuk Abyssal Row pun digunakan dengan hal yang sama. Jadi pikiran buat Navi Junior sangat terang. Mau bikin momentum pun jadinya gak harus mikir 2 kali lagi. Karena mereka tahu persis ini posisi dari para player Onyx Prime di mana berbanding terbalik Onyx Prime. Vision mereka susah banget sih ini untuk kebuka. Paling nge-blink karena Lilia aja. Karena dulu sekalinya masuk atau Baras sekalinya masuk itu udah harus commit entah itu trade kills ataupun team fight. Iya, dan kalau kita lihat ya dari tadi ya, memang ini Lele asli Cimahi ini ngeselin juga ya. Dari tadi kalau teman-teman tim, nah nih kayak ini jadi kedua nih ya kan. Dimana busnya dipegang, lelenya masuk dan lelenya selalu datang dari arah blind spot. Ini yang membuat pada akhirnya tentunya teman-teman daripada Onyx Prime bingung bagaimana cara untuk bisa respon. Nah sekarang kita lihat aja apakah Navi Junior mereka akan menemukan cara untuk tembus pertahanan Onyx secara sepenuhnya. Karena kayak yang udah kita mention tadi ya, bahwa dengan adanya Lilia di sini plus Cloud lah yang punya multiple target, area yang kuat, ini meskipun objektif luar bisa didapat oleh Navi, mereka bikin satu kali mistake aja, inisiasinya salah. Sangat possible untuk teman-teman Onyx Prime mengembalikan sana. Iya, makanya ini akan sangat penting ya untuk perebutan lot kali ini. Maksudnya dengan 5.000 perbedaan gold, apakah Onyx Prime masih ingin mencoba untuk melakukan kontes? Atau ini hanya jadi distraksi untuk dapetin pertukaran poin eliminasi aja? Karena satu buah Wind of Nature sudah dipegang oleh Bench, membuat dia akan lebih sustain, tapi tidak dari magical damage ya yang perlu dilihat. Tapi dia bisa menahan physical damage yang bertubi-tubi datang dari Navi Junior. Tarik ulur dulu, ganggu dulu, cuma memang mapnya terang banget. Dan bisa langsung juga tadi boy sama Filipina, yaitu rasa
mengganggu untuk hero-hero efektif di bagian depan. Nah lagi loh ya, ini bukan cuma kena hero-hero depannya tim Onyx Prime, bisa kena Dance, bisa kena RX mungkin. Sekarang counter play kembali dibuka Norma Frenja karena serang X-Magic, dimana sekarang Gatot Kaca menjadi pemain yang pertama. Dan teman-teman mendapatkan siapa? Double kill bakar triple kill. Inilah waktunya Frans untuk bersinar. Wow, sedikit miskomunikasi sepertinya terjadi untuk Navi Junior karena semuanya bergeser ke arah Onyx Prime. Gak cuman objektifnya, tapi lihat goalnya langsung keseret 4.000. Tadi ada Hidung gaplong. satu gerakan yang sempat aku agak bingung ya, karena Caseman sebagai Gatot Kaca ini tiba-tiba maju sendiri ke arah kanan tanpa ultimate. Jadi itu jadi satu hal yang pertama cukup fatal, ngasih space akhirnya ke arah para player dari Onyx, dan Davian juga bisa dibilang dia udah buka duluan kan. Iya. Jadi ini momennya tuh gak sejalan gitu untuk Benar. Navi Junior. Beda banget sama momen sebelumnya di mana mereka selalu perfect, selalu bisa bergantian, selalu ke target yang sama juga. Inilah kenapa ya, tadi seperti kita mention kan, bahwa terlepas dari keunggulannya, Navi bikin satu kali kesalahan aja, itu bakal fatal banget. Karena late game mission-nya Onyx Prime, ini benar-benar yang sebanyak itu gitu loh. Lia, Cloud, Dirara juga, plus kayak bisa dikasih makan 3 poin eliminasi. Ini akan benar-benar membuat teman-teman dari Onyx Prime perlahan numbuh lagi kepercayaan dirinya dengan satu momen yang mengembalikan keadaan. Tapi kalau kita ngomongin Navi Junior juga tentunya dengan adanya seorang Kel yang belum terpick off so far, itu berarti positioningnya ini juga masih bagus banget, masih rapi banget. Junior hanya perlu setup yang lebih rapi dan juga lebih sabar untuk menyambut datangnya para pasukan dari Onyx Prime. Soalnya lo bagus banget nih. Kayaknya besok nih sampainya. Ini lama banget. Pelan-pelan nungguin angkutan umum loh. Ketahan di base utama tadi, ketahan lagi di sekitar atas, dan sekarang ketahan lagi di wave line selanjutnya. Tapi yang udah mulai mengerikan justru dari arah bench-nya, udah pegang Malefican. Dan tadi dia juga udah tahu nih momentumnya seperti apa. Frans, Skypierce berarti udah ada stopnya. Jadi Onyx Prime hanya butuh momentum aja. Ingat, Selena bukan tipe hero yang bisa lawan defense power banget, bukan yang high ground. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk Onyx Prime. Asalkan mereka bisa mendapatkan target yang tepat di outsidenya, satu player dengan Decorous Wolfpack atau dengan Grappling. Oke, kita lihat aja. Pelan tapi pasti. Perlahan tapi jadi. Landa kuning sudah mulai masuk perlahan ke rumah dari Navi Junior. Kazeman. Hati-hati, hampir tertangkap. Tapi Virgi terus melihat celahnya. Di mana sekarang Davian masih kembali dengan promo Fluid. Dan bagaimana Rijay? Mendapatkan satu serangan di awal. Ada blessing duel. Siap-siap menangani juga berdan. Kembali mendapatkan mega kill di sana. Becak. Tidak ada henti menari, namun terjatuh dengan begitu cepatnya. Super Pin mau kemana? Akan dimutu langsung aja ditangkap, ditunggangi, dihajar oleh Virgi, dicecek dengan begitu cantik dari dia Lionel Super Pin yang selamat dari maut. Tapi Ben masih hadir memberikan damage per second begitu tingginya. 3 player dari Navi juga mencoba untuk bisa bertahan dengan kali Ben menjadi satu tombak utama bagi sang landak kuning. Davian akan terbongkarkan, keluar bagi Navi Junior. Bisakah permainan ini diselesaikan karena X-Magic langsung aja digaruk dengan begitu sakitnya. Ben cabut sekali Ben membuat jadi NBMY dan ternyata masih bisa ditahan. Immortal berhasil dipecahkan karena Caseman, tapi wave ini juga ada kembali lagi hadir untuk Onyx Prime, dan wave datang dari dua arah yang berbeda dalam timing Lord yang muncul. Berarti Onyx Prime akan punya kesempatan besar untuk langsung mendapatkan objektif selanjutnya dengan posisi tidak ada lagi base turret yang tersisa. Tapi kalau bisa di-recap dikit, ini momen bagus banget dari DJ ya sebenarnya. Dia flicker, dia telah selangkap, dapetnya ke arah Ren. Dan akhirnya ngasih space tambahan buat Fransnya tadi dapetin double kill meskipun tumbang sih, sayang banget. Tapi tetap itu udah mahal banget. Dan ya aku suka bagaimana cara dari Onyx Prime juga mereka gak terlalu buru-buru. Mereka paham betul nih ada Lilia yang bisa mancing dan langsung ngepakai tadi Black Shields-nya, malah ngebuat Navi Junior lumayan berantakan sih buat sekarang. Di kondisi defense yang sekios itu Super Pins gak ter-takedown loh ya. Bener-bener sih. Iya sih. Gocekan antara Bang Messi. Dan untuk sekarang Navi Junior, pertahanan mereka lagi dan lagi akan segera diuji. Karena Onyx Prime sudah masuk perlahan-lahan. Ini setara Bang Messi atau setara Bang Nepin nih sekarang Onyx Prime ya. Mereka bakal coba untuk masuk bersama dengan Orpheus juga 5 player wave ini yang juga cukup banyak, tapi menunggu Kembali berbakat lagi mungkin kondisi sana dengan eksekusi dilakukan. Ada Blazing mendapatkan Ben mendapatkan satu.
dia tumbang. Double kill untuk seorang Kel. Di mana Bensa mundur dengan BMY. Lordnya mulai masuk, tapi lihat bagaimana Davian masih terlalu tanky, terlalu kuat. Dan ternyata tembok besar Navi terlalu sulit untuk ditembus. Wah, tapi kenapa ini Sirik J bener-bener tempelnya keren banget ya. Benci dia kayaknya sama Ren deh. Iya, kayaknya personal sih ke arah Suyonya karena selalu bisa ngedapetin Suyonya. Dan ini menjadi satu hal yang bagus banget ngelihat Skyfield sudah ada di angka 49. Tinggal butuh sekitar 31 lagi lah ya untuk ke arah full stack. Dan sebenarnya nggak terlalu butuh full stack aja dia udah bisa dapetin banyak poin eliminasi. Tapi tugas utama dari Onyx Prime sekarang bukan cuma poin eliminasi lagi. Mereka harus benar-benar bisa nge-finish gamenya di menit 20 ini. Wah, bisa dibawa sampai ke menit 20 ya tentunya ya. Navi, defense yang bagus dan juga kuat banget sih tadi. Mereka masih mampu untuk nahan power late game dari seorang Lilia, Hirara plus Cloud di satu momen yang sama tanpa adanya ini tertarik. Itu satu nilai plus ya kan yang membuat mereka kali ini bisa untuk ngedinai perlawanan. Tapi apa ya, mereka butuh move yang spesial sih. Mereka butuh momen untuk bisa ngembaliin keadaan. Karena jujur aja, kalau Lord dalam 20 detik lagi didapatkan oleh Onyx Prime kembali, ini Navi Junior PR sih dengan defense-nya sih. Tanpa adanya high ground defender, Mbak. Iya, tapi tadi berhasil loh, Dok. Bisa sih tadi. Bisa loh. Nggak usah digebrak, biasa aja. Tapi itu juga karena Onyx Prime-nya mungkin yang terlalu terburu-buru kali ya. Mereka pengen banget dapetin pick up, tapi ternyata tuh malah hasilnya mereka harus kehilangan 2 player dan nggak adil jadinya. Jadi harus lebih mindful buat sekarang. Navi Junior mereka juga sepertinya udah berani untuk mulai melakukan kontes. Setelah men-wave minion dulu, itu yang jadi prioritas buat sekarang. Karena 3 base turret tanpa adanya ya hero yang bisa nge-push lane jauh agak PR sih. Mau nggak mau kirim Suyonya untuk clear di arah top lane. Ya. Ini dia Lord yang sudah mulai datang tentunya untuk 12 sisi. Kita lihat siapa yang bakal mendapatkan Lordnya. Karena sekali lagi ini akan menjadi Lord yang penting untuk menentukan kira-kira kemanakah arah permainan dan arah gamenya. Dan lihat bagaimana Onyx Prime sudah mulai mengambil langkah pertama. KZ-Man udah mulai siap untuk membuka vision. Sadar dan pelan banget dari keduanya. Lordnya di reset lagi ya. Sabar ya. Ini Lordnya sih masih bisa dipegang tangan sama Ren. Monsil play dan sekarang akan didapatkan oleh Bros kembali. Dan lihat bagaimana sekarang Navi kehilangan sang jungler. Blessing duet yang masuk band. Menarik dan juga bertahan dengan diri dari Unstoppable untuk Super Beat. Bahkan kini di bagian belakang Francia hanya saja tumbang, namun masih selamat dari malapetaka. Ada Lele Ati Cimahi yang kembali dilemparkan tapi belum mengenai siapapun. Iya sih Mahi. Iya. Oh, oke. Tapi tadi bagus banget juga dari Kel. WON di waktu yang tepat ngebuat dia akhirnya bisa survive. Karena kalau misalnya kehilangan 1 damage dealer lagi setelah kehilangan Ren, mungkin bakal digas lebih lanjut. Cuman sekarang kita harus mulai fokus kepada PR utamanya yaitu melakukan defensif. Udah banyak banget item defensif seperti Winter Crown, Immortal, Pegang, ada Shield juga karena dari seorang Kel. Tapi mampukah mereka mempertahankan 3 wave yang berjalan secara bersamaan? Waduh, ditelan oleh Rick J dengan Deporas Welcome. Bahkan kali ini seorang bench yang selamat meskipun poin diarahkan kepada dirinya. Davian tertinggal sendirian, dikeroyok massa, mengorbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan BSK di sana. Ada Ren, KZ-Man dan juga seorang yang mencoba untuk bisa bertahan sebisa mungkin. Tapi sekarang pertarungannya adalah 5 lawan 3. Apakah Navi bisa selamat dari percobaan endgame yang dilakukan oleh Onyx Prime di mana kali ini sang landak. Juga jalannya perlahan coach play, namun X-Magic dan juga bench terlalu jauh sehingga kali ini Navi masih bisa untuk sedikit bertahankan karena Francia mendapatkan Kel di mana wave-nya sudah mulai masuk. Navi juga dalam bahaya karena Francia lagi menzoni seorang Kel. Bench difokuskan dan sang landak kuning memastikan game pertama jatuh di tangan mereka. Usaha yang mengkhianati hasil bagi Navi karena perjalanan mereka yang sudah panjang. Mereka kuasain early game-nya, mereka dapetin 5.000 gold. Itu begitu aja oleh Onyx Prime. Karena memang banyak banget ya yang terjadi di game tadi. Onyx Prime mereka balikin banyak banget keadaan, terutama dari Rick J sih ya. Bagus banget momen demi momennya. Karena Selenanya yang tadi udah mau incer ya ke depan,
Atau nggak Terus tiap ada teamfight selalu bisa ngedapetinnya ke arah jungler kan, ke arah lane-nya juga. Dan ya ini semuanya berkesinambungan banget sih. Jungler jadi akhirnya bebas. Itu friends, tadi di momen terakhir dia udah mantengin banget. Mana yang mangsa gue, mana Kel akhirnya bisa kemakan ya. Kel nggak bisa nembak. Iya, dan akhirnya ketika Kel nggak bisa nembak, nggak bisa nge-clear kan, berarti ya udah bebas nih buat Zeds-nya. Tinggal tembak-tembak aja. Itu Rick J sih literally cosplay jadi saya kalau ngeliat lele. Jadi siapa? Jadi saya. Saya kalau Kayaknya ini ngeliat ikan lele kan langsung headsetnya sepak. bermasalah. Tadi jadi kayak Ricardo. Bukan di in-game. Ada changer ya? Maksudnya gimana kalau misalkan saya ngeliat lele langsung sehat gitu. Itu makanya dengerin dulu lah Mbak, orang kok langsung ngejudge aja ya. Pertama, karena kayaknya tadi susah banget untuk mereka bisa dapetin early game powernya. Jadi kita lihat aja deh kalau gitu siapa yang akan menjadi player of the game. Jeng. Inilah dia. Player of the game kita di game yang pertama jatuh. Oh, Rick J dengan barat yang dia gunakan. Ahli ya, ini pengendali barat. Jago banget Aimnya tajam banget ya. Targetnya ya. Meskipun dia tumbang 4 kali, tapi apalah arti dia tumbang 4 kali asalkan timnya menang, asalkan timnya ngedapetin winning condition mereka. Dan kita cuma bisa lihat dari segi highlight-highlightnya. Lihat, dia dapet siapa? Dapet Ren. Kita Ren yang bertuan hidup-hidup. Mungkin ya Rennya masih bisa escape lah ya, tapi ngilangin power Suyo di arah perebutan teamfight aja itu udah bagus banget. Nah kalau tuh momen ini sayangnya memang tadi sedikit terlambat ya, udah keburu retribution juga, udah dapetin arah objektif, malah ketinggalan ketiganya. Dan di sini konsisten ya, aku bisa bilang ini adalah titik baliknya. Karena nanti udah pegang power yang banyak, baliknya di sini. Iya, mulai dari Davian dan juga KZN ya, yang terpisah secara inisiasi. Dan Rick J lihat, wah benar-benar targetnya langkah-langkah hero-hero mahal. Dan Franz juga matanya tajam banget, dia tahu Rick J pasti akan melakukan inisiasi jauh. Dan yang possible untuk follow up seorang Rick J adalah dia gitu, dengan Gerara, dengan Kerazu yang terus bisa berputar dan maju ke bagian dalam. Dan terlepas dari perfect starter yang didapatkan oleh Ren dengan retribution-nya, setiap kontestasi di area lore ternyata Franz yang lebih on point dari power retribution. Iya, tapi aku pengen shout out juga untuk 12 lane laner ya, karena jujur ini mereka permainannya sama-sama bagus. Dan juga Kel dari timing, positioning, semuanya kayak udah paham banget gimana caranya untuk memanfaatkan penggunaan dari laner masing-masing gitu, dengan shot maupun dengan clean. Tapi ya sayangnya untuk momen defensif, ini kalian udah keganggu banget sama Franznya, udah gak bisa makan clear juga, dan akhirnya harus diselesaikan. Jatuh ke tangan Onyx Prime. Ya, ini dia Onyx Prime yang berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama, menjadi salah satu match yang sengit juga pastinya. Kalau kita lihat dari segi statistik benar-benar tipis-tipis aja, dari segi gold juga hanya beda 3.000, turret juga Onyx hanya unggul 2 ya kan. Tapi memang sih momen-momen di mana Franz menang retribution di area lore-nya, ini yang menurut aku juga jadi ngebuat Onyx yang tadi sempat kalah di early jadi bisa gitu loh untuk terus membawa permainan semakin late sampai akhirnya mereka bisa equal dari segi damage yang diberikan. Iya, dari segi game juga sebenarnya kita nggak melihat masalah yang terlalu gimana banget. Dua-duanya emang punya winning condition yang berbeda, yang kiri lebih ke arah teamfight, yang kanan lebih ke arah pick off dengan adanya Baras dan juga Blue. Tapi secara keseluruhan kita melihat Rich Guy by Todak akan jatuh ke tangan Franz. Ini Hiraranya memang boleh-boleh sih, sayangnya kita nggak bisa lihat terus-terusan ya Hiraranya global ban. Global ban ya, tapi triple kill yang dia dapatkan juga tadi itu jadi salah satu momen yang sangat-sangat membawa Onyx Prime ke arah yang lebih jauh. The carry lihat Benz tuh, emang Benz sih dari awal teamfight dia udah hadir ya kan, udah bisa kita bilang berpartisipasi, meskipun tadi Blazing Duetnya memang untuk di beberapa fight early belum terlalu sakit. Sandbag Davian, wah ini 327.000 damage mbak. Bentar, totalnya aja sebenarnya nih 396.000. Wah, secara keseluruhan memang 705.000 untuk Navi dari berbagai sumber tuh ya. Dari lore, dari minion, dari semua hero. Sakit tuh Davian tuh badannya tuh. Iya, pegel jujur. Dipukulin terus, tapi emang sustain banget. Dan salah satu alasan kenapa Onyx tadi kurang bisa untuk kontrol early-nya dan Navi bisa megang peran early-nya kan karena Davian on point mulu kan. Chrono Prince-nya kena 2, gila banget sih, luar biasa. Tapi ya masih ada game kedua, 3, 4, 5 game ya hari ini dengar-dengar. Bisa jadi, ya tergantung skornya aja. Ya kalau 3-0 ya berarti 3 game aja. Oke.
Tapi kalau ngeliat dari power kedua belah tim sih, emang ini harusnya jadi match yang seru dan juga match yang panas ya. Iya, dan ini bergantung juga sama masa depan mereka. Makanya untuk para orang tua, sekarang harus siapin masa depan si kecil juga.